Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Felani dari Pasca Sarjana IKIP Siliwangi Bandung yang akan memaparkan hasil penelitian saya pada sidang tahap 1. Berikut perkenalkan pembimbing satu saya yaitu Profesor Dr. Hajah Elis Eti Rohaiti, MPD. Pembimbing 2 Dr. Wahyu Hidayat, MPD, dan saya sendiri Indri Felani. Untuk judul tesis yang saya kembangkan yaitu pengembangan bahan ajar pada materi segi 4 dan segi 3 dengan menggunakan penggabungan pendekatan saintifik dengan problem posing untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematik dan minat belajar siswa SMP. Latar belakang yang saya ambil, yang pertama ada studi lapangan yang dilakukan di SMP Negeri 3 Cimahi oleh Felani, Ramdhani, dan Hendriana 2018. Yang kedua ada studi kepustakaan oleh Nugraha dan kawan-kawan tahun 2021 beserta Bernard, Nurmala, Mariam, dan Nadila 2018. Masalah yang ditemukan yaitu pertama, kemampuan siswa dalam mengidentifikasi kecukupan data dan merumuskan masalah matematik belum dapat dikatakan baik, menurut Felani, Ramdhani, dan Hendriana 2018. Yang kedua, minat belajar sulit didapatkan oleh siswa, menurut Nugraha dan kawan-kawan tahun 2021. Yang ketiga, kemampuan pemecahan masalah masih tergolong rendah pada materi bangun datar, menurut Bernard, Nurmala, Mariam, dan Nadila 2018. Berikutnya ada pengertian kemampuan pemecahan masalah matematik berdasarkan beberapa pendapat ahli. Yang pertama, menurut Suherman 2003, biasanya memuat suatu situasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah menurut Polya mengemukakan bahwa pemecahan masalah adalah usaha mencari jalan keluar dari suatu tujuan yang tidak begitu mudah segera dapat dicapai. Yang ketiga, sedangkan menurut Sumarmo 2015 mengemukakan bahwa pemecahan masalah sebagai suatu tujuan atau kemampuan yang harus dicapai. Berikutnya ada indikator kemampuan pemecahan masalah. Yang pertama, mengidentifikasi kecukupan data dan pemecahan masalah. Yang kedua, membuat model matematik dari suatu situasi atau masalah sehari-hari dan menyelesaikannya. Yang ketiga, memilih dan menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah matematik. Yang keempat, menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan asal, serta memeriksa kebenaran hasil atau jawaban, menurut Sumarmo tahun 2015. Minat belajar. Pengertian minat belajar menurut beberapa ahli, yaitu minat belajar adalah suatu bentuk keaktifan seseorang yang mendorong untuk melakukan serangkaian kegiatan jiwa dan raga, untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi di lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendapat tersebut menurut Abduh 2015. Selanjutnya, minat menunjukkan kondisi sibuk, tertarik, atau terlibat sepenuhnya dalam suatu kegiatan karena menyadari pentingnya kegiatan tersebut. Hal ini menurut Gie dalam Hendriana, Rohaiti, dan Sumarmo tahun 2017. Yang berikutnya ada indikator minat belajar. Yang pertama ada perasaan senang, ketertarikan siswa, keterlibatan siswa, rajin dalam belajar, dan rajin mengerjakan tugas matematika. Yang terakhir, tekun dan disiplin dalam belajar dan memiliki jadwal belajar, menurut Hendriana, Rohaiti, dan Sumarmo tahun 2017. Selanjutnya ada solusi dari latar belakang masalah yang saya temukan, yaitu pengembangan bahan ajar. Bahan ajar menurut Sills dan Risi 1994
mendefinisikan penelitian pengembangan sebagai suatu pengkajian sistematik terhadap pendesainan, pengembangan, dan evaluasi program, proses, dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Selanjutnya, penggabungan dua pendekatan. Penggabungan pendekatan yang saya ambil yaitu dari penggabungan pendekatan problem posing dengan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan minat belajar siswa SMP. Tujuan penelitian yang saya ambil yaitu ada 6. Yang pertama, pengembangan bahan ajar. Yang kedua, skenario dan implementasi pembelajaran. Yang ketiga, respon guru dan siswa. Yang keempat, kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal kemampuan pemecahan masalah. Yang kelima, kemampuan pemecahan masalah yang memperoleh perlakuan. Perlakuan di sini maksudnya penggabungan pendekatan problem posing dengan pendekatan saintifik. Nomor 6, minat belajar yang memperoleh perlakuan. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian pengembangan atau disebut R&D, Research and Development. Subjek dari penelitian yang saya ambil yaitu siswa SMP Negeri 1 Parongpong. Untuk instrumennya sendiri yaitu yang pertama ada lembar wawancara, lembar validasi, lembar respon siswa dan guru, tes kemampuan pemecahan masalah matematis, dan angket minat belajar. Prosedur penelitian. Yang pertama ada tahap pendahuluan, tahap pengembangan, tahap validasi dan revisi, tahap implementasi dan sosialisasi, yang terakhir tahap validasi dan revisi. Untuk hasil penelitian, yang pertama yaitu ada hasil validasi ahli materi. Di sini didapatkan untuk tahap awal, rata-rata persentasenya ada 81,74 yang menginterpretasi sangat layak. Pada tahap akhir yaitu 86,39% yang memiliki interpretasi sangat layak juga. Selanjutnya ada hasil keterbacaan siswa pada uji coba terbatas. Yang pertama yaitu ada 63,33% yang menjawab iya, dan respon yang menjawab tidak yaitu 36,67. Berdasarkan uji kelayakan, persentase berikut yaitu mendapatkan interpretasi layak. Hasil keterbacaan siswa pada uji coba luas. Pada uji coba luas mendapatkan uji kelayakan sangat layak. Yang selanjutnya ada respon keterbacaan siswa pada uji coba produk kelas eksperimen. Mendapatkan rata-rata persentase 84,23% yang mendapatkan interpretasi sangat baik. Untuk respon keterbacaan guru pada uji coba produk kelas eksperimen, yaitu rata-rata persentasenya 86,67%, interpretasi sangat baik. Deskriptif hasil tes kemampuan pemecahan masalah. Di sini terdapat data kelas eksperimen, kelas kontrol, serta pretest dan posttest kelas eksperimen, pretest dan posttest kelas kontrol. Pada tabel berikut, dapat dilihat yaitu endgain-nya atau peningkatannya itu terdapat 0,5. Dan untuk kelas kontrol itu endgain-nya 0,3. Selanjutnya ada deskriptif hasil non-tes minat belajar siswa. Di sini totalnya ada 82,60%, mendapatkan klasifikasi sangat kuat. Hal ini terdapat pada kelas eksperimen. Selanjutnya pada kelas kontrol, terdapat 79,60% dengan klasifikasi kuat. Hasil penelitian selanjutnya yaitu perbaikan bahan ajar yang dilakukan. Berdasarkan hasil revisi, yang pertama yaitu penambahan nomor kelompok pada LKS. Berikut tertera gambar sebelum revisi dan sesudah revisi. Yang kedua, mencantumkan langkah pendekatan problem posing dan saintifik. Pada LKS sebelum revisi, ini belum terdapat atau belum tercantum langkah dari problem posing dan saintifiknya. Yang ketiga, memperbaiki tulisan dan warna tulisan.
Hal tersebut agar memudahkan siswa membaca dan memahami masalah yang disajikan oleh guru. Yang selanjutnya, memperbaiki tata bahasa. Agar siswa mudah memahami masalah yang disajikan oleh guru, maka guru memberikan arahan-arahan yang mengarah pada masalah yang disajikan. Yang kelima, menambahkan soal hot. Karena sebelumnya, saya sebagai peneliti hanya menambahkan soal-soal biasa, maka oleh validasi ahli, itu disarankan untuk menambahkan soal hot, atau yang dinamakan high order thinking skill. Selanjutnya, skenario dan implementasi. Yang pertama dilakukan yaitu pendahuluan dan persepsi, yang kedua mengamati masalah yang disajikan guru pada LKS, yang ketiga menyusun pertanyaan dan penyelesaian berdasarkan kegiatan mengamati. Yang selanjutnya ada menggali informasi berdasarkan masalah yang disajikan. Selanjutnya ada menalar berdasarkan masalah yang disajikan pula, dan yang terakhir mengkomunikasikan. Di sini siswa ditunjuk atau sukarela untuk mengkomunikasikan hasil diskusinya dengan kelompok kecilnya. Baik, demikian hasil pemaparan hasil penelitian saya. Apabila banyak kurang dan kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.